Jadi beli di situ, makanya harus di luar. Asal berjarak 9 meter dari jendela ataupun pintu. Dan termasuk juga tempat-tempat pendidikan dan peribadatan ya. Oke. Jadi lu boleh nyimeng asal di luar ruangan dan itu jauh dari sekolah sama masjid atau gereja gitu kali ya. Betul, dan dari ruang perkantoran atau bangunan umum pun itu harus berjarak 9 meter minimal. Ya, teman-teman, selamat ketemu kembali. Salam. Selamat, tapi ketemu kembali mana besok aneh. Iya, selamat ketemu kembali. Ya, bersama saya Patri Handoyo untuk Indonesia Tanpa Stigma. Kali ini saya ditemani sama Ripe. Ya. Panggilannya Ripe. Tapi nama asli lu siapa sih? Arif Iriawan. Oh, Arif Iriawan. Oke. Jadi gini teman-teman. Kan sejak 2 dekade lah ya, 2 dekade terakhir ini udah banyak negara-negara yang meresmikan konsumsi ganja untuk pribadi gitu. Dan ganja itu udah banyak, selain dipakai untuk medis gitu ya sebagai obat, juga bisa dipakai sebagai sarana rekreasi. Itu layaknya kita beli kayak kalau di sini di Indo itu beli minuman beralkohol di toko-toko tertentu gitu. Nah, Ripe ini baru balik dari Montreal, Kanada. Kanada itu 2018 ya, mulai meresmikan ganja untuk rekreasi. Kalau untuk medis mereka udah lama setahu saya gitu. Nah, kayaknya tanpa berlama-lama saya akan nanya-nanya nih sama Ripe yang baru balik dari sana, dan dia sempat nyimeng secara legal ya di sana ya. Iya. Iya. Coba Pe, ceritain Pe, kayak gimana sih? Gini, saya waktu 2020 awal, sebelum zamannya lockdown banyak itu, Pandemi ya. sempat ke Wina, Austria gitu. Di sana itu ada banyak toko ganja gitu, namanya CBD shop, CBD. Nah, tapi dijual ganja lintingan gitu, satu per linting itu dijual, terus bunga-bunganya juga dijual. Tapi kadar THC-nya itu 0,3% gitu. Dari satu produk. Iya, pokoknya si tanaman ganjanya itu kadar THC-nya di bawah 0,3%. Jadi nggak giting tuh si ganja. Gue beli gitu, gue beli linting, terus juga ada temen yang nitip dari sini, tolong beliin dong minyak CBD-nya gitu. Jadi gue beliin. Nah, gue beli juga yang lintingan itu, gue ngebaks di sana ya nggak giting gitu karena isinya CBD semua. Nah, kalau di Kanada kan beda nih untuk rekreasi, yang THC-nya ada sampai berapa persen gue nggak tahu tuh. Coba Pak, gimana Pak? Itu dibakar, dihisap untuk keperluan medis tapi? Ya, ada ya, saya baru tahu. Dibaks untuk keperluan medis. Oke. Nah, jadi gini Pat, jadi kemarin tuh saya ke Montreal ya, ikut international conference ya di bidang HIV/AIDS. Gitu saya bikin penelitian, ngirim abstrak, aktivitas di kantor. Saya ke sana, presentasi penelitian, aktivitas program di kantor tentang LSM, terus saya berangkat aja ya, karena dapat beasiswa pergi ke sana. Nah, di setiap konferensi itu kan biasanya suka ada pameran, terus kemudian ada waktu-waktu kosong untuk peserta untuk jalan-jalan keliling kota gitu kan. Nah, saya pada suatu pagi, jadi jarak dari tempat saya menginap ke konferensi itu 2,5 kilometer lah. Jadi lu jalan kaki atau naik kereta? Jalan kaki. 2,5 kilo ya? Di sana ya cukup ramah lah untuk pejalan kaki gitu. Di suatu toko, ada tokonya, ini saya tulis. Nanti tampilin gambarnya ya? Oh, nanti gambarnya bisa ditampilin ya, betul. Jadi tokonya itu hanya tertulis lambang toko, terus kemudian pintu kaca, kelihatan dari luar sih hanya security aja yang jaga. Gitu. Saya waktu itu sebenarnya nggak nyari ini, nyari colokan casan buat HP yang bisa masuk di sana. Nah, kalau di Wina itu ada gambar daun ganjanya si tokonya
gitu, dan ada tulisannya CBD Shop gitu. Hmm. Kalau itu cuma logo toko ya? Iya, logo nggak ada toko, gambar iya. daun singkongnya ya? Nggak ada. Oke, sip. Nah, Gitu. terus Saya nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama satpam, sama yang antri, ini ngapain sih gitu. Ya ternyata mereka belum buka, itu udah pada antri tuh. Oh, iya? Pagi-pagi. Oke. Ya ada sekitar 5 sampai 8 orang Oke. gitu. Terus ya udah, saya pergilah ke conference. Pas pulangnya saya pengen tahu dong, penasaran. Saya masuklah ke situ. Yang pertama ditanya itu ya identitas. Iya. Ya, identitas, terus kemudian Batas minimalnya berapa sih? 18. Oh, 18. Oke. Saya nunjukin paspor kan. Gitu. Terus ya udah, security-nya meskipun serem tapi ramah gitu kan. Masuk Kayak satpam gitu. lebih serem lagi, lebih gede lagi. Oh gitu. Ramahnya? Ramahnya ya dari ekspresinya gitu. Jadi mempersilakannya. Oke. Ya ramah lah. Nggak ada rasa-rasa curiga Oke, gitu. iya. Kayaknya dia pun mungkin udah terlatih gitu ya, bahwa ini tuh produknya apa, mungkin ya, dan kliennya seperti apa. Nah, ketika masuk itu pintu terpisah, nggak kelihatan dari luar. Itu etalasenya saya sama kayak toko HP kalau di sini lah, banyak etalase berbagai jenisnya, ada apa aja gitu. Nah, kenapa saya ke situ? Pertama, saya dasari sama pemahaman saya tentang drugs nih. Saya pakai referensinya WHO tahun 82 gitu. Iya. Jadi drug itu semua zat ya, kecuali makanan, air, oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu mempengaruhi SSP, susunan saraf pusat gitu. Mempengaruhi fisik dan psikis. Dan menurut saya berarti ini sama aja dong kayak ini. Kopi. Ada kafeinnya. Ini kopi namanya Kopi Rindu. Ini bisa didapetin di Grab dan Shopee. Oh gitu. Gitu. Ketika kedai Rindu. Kadar kafeinnya Gua nggak tahu nih, kadar kafeinnya nggak ditulis. Coba tolong ya, Dokter Hendro, ini ditulis kadar kafeinnya berapa. Lu beli di mana, Pak? Ini di Jalan Otista, namanya Kedai Rindu. Gitu. Bandung ya? Otista Bandung. Oke. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang ini kita sedang mengkonsumsi drugs jenis kafein. Yes. Yang fungsinya stimulan ke susunan saraf pusat. Jadi kita rada semangat lah ya dengan minum kopi ini. Nah ya sama, jadi menurut saya pun dengan perspektif itu ini juga drug, isinya nikotin, ada tarnya, terus kemudian ada cukainya, ada pajaknya, terus dibatasi pembelinya dan juga tempatnya mungkin ya, tempat penggunaannya. Nah kan bedanya gini, gue potong. Ini kan obat rekreasional, drugs rekreasional, bedanya ada cukainya. Ya. Kalau obat itu nggak ada cukainya, iya kan? Kayak misalnya lo beli Suboxone gitu, nggak ada cukainya. Ada HET-nya pasti kan, harga eceran tertinggi. Itu bedanya narkoba rekreasional sama narkoba medis. Saya baru perhatiin tuh. Lanjut, Pak. Siap. Nah, saya belilah. Jadi harganya itu sekitar macam-macam nih. Misalnya mau pilih Indica atau Sativa atau kombinasinya. Terus setiap produk kombinasi itu ada nama-namanya sendiri nih. Macam-macam lah ya. Ada hash apa gitu ya, ada The Purple. Iya, ini saya beli Green Organic Dutchman. Mungkin kesukaan orang-orang Belanda kali ya. Dutchman ya. Nah, di sini waktu pas beli itu ngobrol pertama dari mana, terus kemudian sering nggak pakai, kapan terakhir pakai. Jadi dia juga memperhatikan untuk saya yang udah lama ataupun baru pakai itu, dia kasih rekomendasi sebaiknya yang ini aja. Oke. Jadi lu ada konsultasinya dulu tuh sama si pramuniaganya. Enggak konsultasi juga ngobrol sih, ngobrol santai gitu. Terus jadi bisa kita nanya ini apa? Ini Sativa dari sini. Ini Indica, bedanya apa gitu. Yang satu Downer, yang satu apa gitu kan. Terus kadarnya juga beda-beda ya, kadar THC-nya. Ada yang kandung
kadar apa namanya CBD-nya juga. Ketika saya nanya yang CBD-nya aja, oh di sini khusus yang rekreasional. Jadi yang ada yang jual yang spesifik ke CBD. Saya nyobalah ini tuh harganya. Jadi varian tuh macam-macam. Harganya sekitar 15 sampai 25 Kanada. Berarti dolar Kanada. Berarti dari mulai 150 sampai ke 300.000. Gimana bukannya cuy? Per kotak ini yang isinya 3 batang. Oh, isinya 3 batang. Oke. Tadinya ada pocongnya di sini ya? Iya. Nah, sebenarnya dia juga ngejual yang nggak di roll. Jadi ini kan yang pre-roll aja. Gitu. Ya gitu, ternyata sesuai dengan pengalaman saya bahwa ini zat rekreasional yang dikontrol, ada cukainya, terus kemudian ada warning-warningnya nih, dan tempat penggunaannya pun diatur. Oke, sebelum sampai ke situ, ini ada cukainya ya? Ada pita cukainya ya? Ada. Oke. Terus harganya pun ada di sini. Harganya jelas. Saya nggak merhatiin. Tapi yang pasti kandungannya ada lah ya. Di sini ada. Nanti kita kasih lihat lebih jelas lagi. Nah, terus selain produk ganja yang sudah dilinting maupun yang belum dilinting, ada produk apa lagi? Ini dia. Itu apa itu? Ini permen. Nah, belinya di toko yang sama? Enggak, ini di supermarket, tapi di bagian-bagian yang untuk orang dewasa beli, kayak minuman beralkohol, rokok gitu termasuk gitu. Ada ya di supermarket ya? Iya. Tapi kandungan THC-nya? Ini lebih sedikit, jadi kalau untuk merasakan satu linting ini itu harus makan permen ini sekitar 15 sampai 20 permen. Oke. Tapi ini ada cukainya juga nih cuy. Ada ya kan? cukainya juga. Nah, artinya obat rekreasional. Tuh, jadi diposisikannya sama dengan zat-zat yang lain yang bercukai, ini rokok. Oke. Jadi mereknya nggak ditutupin, cuma ditulis aja gitu. Terus kemudian ada apa namanya? Ini rokok tembakau kan? Ini tembakau. Tembakau. Tentunya ada nikotin dan tarnya kan. Masuk dong dalam definisi yang tadi ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, tempat memakainya nih agak unik. Nah, sekarang masuk ke lingkungannya kayak gini. Waktu gue di Wina itu, jadi kan gara-garanya nih ada nih temen gue beberapa lah nitip, Pak beliin minyak CBD dong di sana dong, mumpung lo lagi di sana gitu. Ya kan karena gue juga blank ya, baru pertama kali datang ke Wina gitu. Ya gue mengandalkan Google Map dong. Ya, gue ketik di sana. Ada. Nah, CBD shop itu di Google Map itu ada. Ya gue jadi tinggal jalan aja kan, tinggal ngikutin itu atau naik kereta gitu. Nah, kalau itu gimana yang di Montreal? Itu lokasinya di pusat pertokoan. Jadi kiri kanan itu toko-toko, supermarket, minimarket, gitu, kafe-kafe gitu. Jadi beli di situ, makanya harus di luar. Oke. Dan maksudnya di luar ini, di sekitar area manapun itu di kota itu bisa, asal berjarak 9 meter dari jendela ataupun pintu. Dan termasuk juga tempat-tempat pendidikan dan peribadatan ya. Oke. Gitu. Jadi lu boleh nyimeng asal di luar ruangan, gitu. Dan itu jauh dari sekolah sama masjid atau gereja gitu kali ya. Betul, dan dari ruang perkantoran atau bangunan umum pun itu harus berjarak 9 meter minimal. Maksudnya perkantoran sama bangunan? Misalnya ini jendela nih, ini jendela. Gue kalau di sini kan cuma ada 3 meter, itu nggak boleh. Harus agak geser sedikit sampai 9 meter minimal. Oke. Alasannya supaya nggak kena asapnya gitu kali ya? Mungkin ya, gitu. Tapi gue melihat juga di sana ada himbauan untuk menjauh tentang rokok dan juga produk-produk berasap itu, jadi disamaratakan. Jadi ada ini di depan kantor nih, ada rambu gitu ya. Rokok dicoret, elektrik sigaret dicoret, terus lintingan ganja dicoret, jarak kalau mau jarak 9 meter dari tempat ini, dekat pintu kantor. Kalau enggak didenda
antara 250 sampai 750 Kanada. Gitu. Jadi kayak Perda kali ya? Iya, Perda. Yang mengatur Perda. itu. Nah, jadi emang itu ada rambu-rambunya ya, Iya. ditempatin gitu ya ya kalau saya nggak tahu di Bandung tuh ada kawasan tanpa asap gitu. Ada rambu-rambunya. Tapi itu kan cuma sekadar melarang aja, di sini nggak boleh ngerokok gitu. Kalau di sana lu boleh ngerokok tapi 9 meter dari jendela pintu, gitu ya. Gitu. Lu pernah dong beli cimeng di sini? Udah lama banget. Oke. Ya nggak apa-apa, tadi pagi ya nggak apa-apa sih. Bedanya apa, Pe? Beli cimeng di sini yang masih ilegal sama beli cimeng yang itu produk resmi gitu. Lu nggak punya kepikiran gue bakalan dikegep sama polisi gitu. Itu gue harus merefresh ke belakang ya beberapa lama waktu yang lalu. Jadi pertama kalau beli di sini nih, misalnya dengan produk A, besok kita beli lagi produk A, itu isinya sama, rasanya sama, kandungannya juga sama. Tapi kalau misalnya beli di pasar ilegal dimanapun, itu tidak bisa menjamin kan kandungannya sama, gitu. Malah juga mungkin takarannya juga beda-beda gitu kan. Nah itu sih yang membedakan dari sisi kandungan dan rasanya, dan juga tentunya apa namanya rasa keamanannya gitu. Di suatu tempat yang diakomodir. Mungkin ini prinsip harm reduction juga ya. Gimana tuh? Jadi lokalisasi. Jadi kayak rokok aja. Rokok boleh ngerokok, ada smoking area, nggak boleh dimanapun, supaya orang yang tidak merokok tidak terpapar sebagai perokok pasif, gitu. Nah, mungkin ini juga seperti itu, boleh menghisap ini produk ini, tapi tempatnya harus di outdoor. Di situ bukan harusnya di outdoor ya, gitu. Beda dengan alkohol. Di sana alkohol kalau di jalan tuh boleh. Jadi lu baru beli bir dari supermarket gitu, nggak boleh minum sambil jalan tuh ya? Boleh, benar. Kena denda tuh yang kayak gitu. Iya, Perda tadi. Kudu di dalam ruangan kalau alkohol mah. Kalau yang berasap kudu di luar ruangan. Harus di luar ruangan. Nah iya, bedanya apa, Pe? Kalau gua kan ya gitu. Rasanya ya walaupun waktu itu nggak bikin giting ya gue belinya, itu ada perasaan yang, dan bahkan gue ngebaks di jalanan gitu waktu itu gitu, santai aja. Iya. Kayak gitu nggak sih? Iya betul. Dan malah di sekitar toko itu juga ada tunawisma yang meminta untuk dibagi gitu. Mungkin mereka memang pengguna sebelumnya, itu menjadi salah satu rekreasionalnya, tapi mereka nggak mampu beli karena mahal di situ. Ya dia hanya minta dan berbagi gitu. Dan ya tidak ada tidak ada kekhawatiran juga si tunawisma itu untuk meminta, karena itu barangnya barang legal. Kayak minta rokok aja. Iya. Bagi rokok dong sebatang kayak gitu. Gitu. Ini kan kandungan THC juga buat orang yang pemula gitu ya. Itu kan kalau nggak terbiasa juga bikin merasa nggak enak gitu ya, kayak panik gitu. Nah, ya karena lu mah kawakan sih ya, memang gak jais ya. Susah juga. Tapi lu nanya-nanya nggak di sana, ketika ada orang yang sebutlah kelebihan dosis gitu, penanganannya gimana sih di sana? Waktu itu sih ya, jadi ada teman dari beberapa negara. Misalnya saya beli yang ini, terus teman lain ada yang beli yang gede banget ukurannya, gitu. Dan kita diskusi ngobrol-ngobrol nih. Memang nggak ada penanganan yang gue tahu di sana langsung cara itu. Tapi ketika mereka udah melihat, oh ini tinggi banget nih, kayaknya nggak sekarang deh, atau nanti aja deh ini mah kalau ada obrolan soal itu ya. Ada obrolan, sebenarnya untuk pencegahan. Jadi ketika mereka melihat kadarnya berapa, terus di situ juga ada tulisan saat
satu produk ini tidak untuk dihabiskan oleh satu orang. Oh, ada ya? Yang gede itu segede Ada ya? suatu. Oke. Bukan yang di sini. Yang Iya. Nah, teman-teman dari negara lain pun yang rekreasional mencoba-coba itu, mereka juga memilih-milih, saling tukeran. Oh, ini rasanya gini ya, ini rasanya gini ya. Jadi kayak obrolan apa namanya? Ya alkohol aja gitu. kayak gitu lah. Vodka merek ini gimana sih rasanya gitu kan? Tapi kalau secara khusus tentang penanganannya gue belum tahu. Tapi kalau melihat dari ada obrolan itu, artinya mereka memikirkan tentang pencegahannya. Iya pasti. Nah itu kan oke, karena ini untuk rekreasional dan dia diatur gitu di Kanada. Jadi setahu saya walaupun ini obat rekreasional tapi nggak boleh ada iklannya di sana. Yes, ya kan? Bahkan tokonya aja nggak ada gambar daun singkongnya gitu. Ya, kan? Sama kayak gini nih, ini juga YouTube kan. Rokok aja nggak boleh kan. Betul. Ada mereknya gitu. Jadi obat-obatan rekreasional di Kanada setidaknya itu nggak boleh promosi mereka. Betul. Gitu. Ya menurut lu gimana sih? Lu baru di kali ini aja ya? Di Montreal aja, pernah nggak di negara lain? Jerman gimana? Jerman gue nggak nyobain. Nggak nyobain. Bukan Tapi kan ada, tapi nggak nyobain. di sana boleh nanam kan? Boleh. Jadi nanam dengan batasan berapa jumlah pohon dan setinggi apa pohonnya. Oh gitu. Gitu. Tapi itu kandungan THC-nya boleh tinggi. Boleh bebas, tapi untuk konsumsi sendiri. Gitu. Mereka bibit-bibitnya dijual. Oke. Benih-benihnya dijual. Ada toko, tapi saya nggak beli waktu itu. Oke. Lu nggak nanam juga waktu itu? Waktu itu enggak. Oh enggak. Oke. Nggak usah nanya kenapa. Nah, maksud gue gini, ada bedanya dong antara di Jerman sama di Kanada kebijakannya. Iya betul. Kan kalau pemahaman gue ya, di suatu negara itu diawali dengan medis, kemudian rekreasional, dan beberapa tahap rekreasional. Ada sampai yang bisa menanam sendiri dengan batasan jumlah pot ataupun tinggi pohon gitu, beda-beda. Nah di Jerman memang udah seperti itu. Udah yang kayak gimana tuh? Boleh nanam? Boleh nanam. Kanada juga boleh nanam kan? Gue nggak tahu. Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Dibatasin juga. Satu rumah tuh berapa pohon gitu. Ya. Nah yang menarik pas gue mau pulang, di bandara kepulangan, itu ada pengumuman lagi tuh, himbauan lagi tuh di antrian. Tadi gue dengar cerita lo berani bawa titipan temen tuh, emang di sana nggak ada itu ya? Nggak ada, karena kan CBD itu dianggapnya obat. Gitu. Obat ya untuk pengobatan gitu, bukan untuk rekreasi. Herbal. Oke. Nah, karena waktu Kanada baru-baru ngeresmiin ganja rekreasi, itu kan dikritik tuh sama Korea. Gitu, karena banyak banget orang Korea Selatan ya gitu yang berlibur ke Kanada untuk nyimeng doang. Nah, balik dari Kanada di airport itu tes urin loh orang-orang Korea itu. Kalau ketahuan positif mereka didenda. Iya. Gitu. Kalau nggak salah itu THC hilang 2 minggu ya? THC bisa sampai 30 hari. 30 hari? Di urin, iya. 30 hari. Tergantung kandungannya juga ya. Nah tadi nyambung ke ini Pak, ke bandara. Ini juga nanti bisa ditayangkan fotonya ya. Jadi di bandara itu di antrian check-in itu ada himbauan juga dan ada box pembuangan produk kanabis. Oh, jadi lo nggak boleh bawa cimeng keluar Kanada. Betul. Dendanya walaupun dalam bentuk permen gini. Iya. Oke. Dendanya 10 ribuan sampai ke atas lah. 10 ribu gitu. Jadi ada sisa permen satu dibuang aja. Ini kan buat bahan obrolan ya. Iya. Gitu. Iya. Bungkusnya doang. Nggak ada produknya. Ya kayak gitu. Nah itu juga mungkin salah satu aturan negara yang mengatur ya. Gitu. Ya itu kan untuk menghindari penyelundupan ya. Karena kan belum semua negara itu meresmikan ganja rekreasi. Gitu. Terus apa lagi, Pe? Nah, itu kan konferensi di Kanada saya datangin itu di berbagai negara ya tadi ya. Ada yang memang peneliti-peneliti yang pengen nyoba doang.
keunikan di suatu salah satu tentang produk ini. Terus yang jadi bahan obrolan adalah ternyata produk ilegalnya pun masih ada. Oh iya? Di Montreal itu? Di Montreal. Masih ada yang jualan cimeng ilegal? Masih ada. Yang disebut ilegal ini nggak ada cukainya. Oke. Jadi kayak. Jadi lebih murah ya? Betul. Jadi kayak rokok yang sekarang ya produk Indonesia kali ya, kan ada yang sudah cukainya kan, ada juga produk-produk daerah yang belum ada cukainya itu didistribusikan, jual juga dengan harga yang biasa. Nah temen gua dari Thailand kalau nggak salah, dia kontak temannya di situ dan dia dapetin yang tidak ada cukainya. Itu ilegal nggak sih? Ya tanpa cukai lah. Tanpa cukai. Dan itu belum diizinin. Tapi bungkusannya itu bagus. Oke. Kalau menganalogikan gini, gue pernah waktu itu balik dari Denpasar, gitu. Temen gue, sebutlah namanya Ginan. Nah, apa kabar? Ginan itu bawa arak Bali. Bawa arak, pakai botol air mineral, gitu. Sementara gue beli arak Bali yang ada cukainya, gitu. Si Ginan itu ditahan, ya itu di bandara. Apa bukan Ginannya, si araknya, gitu. Dia nggak boleh masuk pesawat nih, gitu. Sementara gue boleh, gitu. Kayak gitu nggak sih? Mungkin kayak gitu ya. Ada yang terdaftar, terregistrasi, ya kayak apa? Kalau di sini mah ada cukai, cukai mungkin ya, sama ya. Mungkin kayak gitu ya. ya. Mungkin ya, betul seperti itu. Jadi ya bisa aja beredar gitu, tapi lu kalau misalnya masuk ke satu tempat ya itu kenanya bukan sama polisi tapi sama Direktorat Jenderal Pajak gitu kan. Betul. Kayak gitu kan. Ya, contoh arak-arakan kan banyak ya di sini ya. Yang ada cukai, ada yang juga yang enggak. Betul. Ya kenanya sama Direktorat Jenderal Pajak. Oke, terus menurut lo buat negara kayak Indonesia gini, kebijakan ganjanya bagusnya yang kayak gimana sih? Yang kayak di Kanada gini, yang ya mereka boleh kan ini di mana aja sebenarnya, gitu. Atau kayak di mana Jerman gitu, yang lu pernah tahu atau kayak gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya mengawalinya itu tentunya untuk yang area medisnya ya, untuk yang area medisnya gitu. Jadi pemanfaatannya itu bukan ke rekreasional tapi ke medis karena ya. itu kebutuhan primer. Kalau udah rekreasional itu bisa sekunder dan tersier. Yes. Ini pemanfaatan untuk kebutuhan primer dulu. Yang medis dulu. Dan yang gue dengar juga hambatannya nih terkait dengan penelitian klinisnya ya, yang terhambat ya untuk menjadikan itu berbasis bukti gitu. Penelitiannya masih belum ada yang terlaksana yang klinis belum ya. Dan mungkin bisa diawali dengan penelitian perilaku. Jadi tidak perlu mendeteksi kandungan zat dan segala macam, tapi bagaimana perilaku dari kalangan penggunanya dihubungkan dengan misalnya faktor kesehatan, faktor kualitas hidup atau apapun lah gitu. Seperti kan yang udah bukan klinis ya berarti. Bukan klinis. Seperti ya di kalangan pengguna narkoba suntik kan sudah banyak ya. Tingkat nasional juga sudah ada penelitiannya, STBP, BNN juga gitu. Walaupun yang narkoba, yang nafsu suntik itu kan narkobanya ilegal kan? Iya, ilegal. Tetap diteliti. Tapi dari sisi perilaku, gitu. Kumaha perilaku amannya terhadap risiko HIV sih. Iya. Tapi kalau misalnya di ganja mungkin bisa dikaitkan sama penyakit yang lain yang berhubungan dengan itu. TBC gitu misalnya. Bisa TBC, kanker atau COVID atau apapun, baik itu yang berdampak positif maupun yang dampak negatif gitu. Ditinggali hubungannya dari penggunaannya di kalangan itu, hubungannya dengan variabel yang lain gitu yang ingin diketahui. Mungkin itu bisa jadi penelitian awal. Tidak. Jadi sekarang ini Indonesia itu tahapannya adalah tahapan penelitian. Iya, yang gitu. kurang. Karena kan gini, Agustus tahun ini lah, itu setelah Bu Santi difoto sama Andien,
itu kan Menkes kemudian mengeluarkan aturan bagaimana penelitian tentang narkotika golongan 1 dilaksanakan. Ya, betul. Ya kan? Saya narkotikanya dapat dari mana gitu kan itu diatur kan. Nah, Indonesia berarti baru di tahap itu ya? Iya. Di tahap itu, dan itu kan ke klinis ya. Iya, itu klinis. Karena ada pemanfaatan zatnya yang digunakan. Ya. Tentu pihak-pihak yang perizinan itu juga banyak gitu. Ya kalau udah seperti itu sih langkah yang bisa harus dikerjain lah. Itu. Ya, tapi maksud gue oke, itu tentu ada penelitiannya dulu, tapi bentuk kebijakannya itu apakah kemudian gini, kayak di Thailand deh. Thailand itu kan semua orang bahkan dibagiin tuh bibitnya. Ya kan boleh nanam. Gitu. Tapi ya itu THC-nya di bawah 0,3%. Nah, apakah yang model itu gitu di Indonesia atau kayak gimana? Mungkin nggak dalam waktu dekat ini sih. Oh gitu. Oke. Iyalah. Ya menurut gua sih ini ya, itu kan terkait dengan apa namanya, kebebasan publik ada sih hubungannya dengan jadi itu akan beriringan sama tingkat apa ya, negara memfasilitasi permasalahan apapun yang ada untuk warganya gitu, termasuk juga kebutuhan rekreasional yang menggunakan ini. Nah kalau Indonesia, gua nggak tahu berapa tahun atau berapa belas tahun lagi bisa mencapai seperti di Kanada atau mungkin nanti ke Montreal bahkan ke Thailand gitu yang seperti itu. Kita mah menurutku sih yang paling bisa itu ya medis Sulawe. Ya juga di Wina itu kan? Iya. Berarti kan? Medis Sulawe. Tapi eta unik oke. Itu jadi bahasa Sunda banyak. Apa ya? Gimana? Ada ya medis yang dirokok ya? Ada. Karena kan gini, kebanyakan pasien itu melaporkan kayak misalnya pasien kanker ya, pasien kanker. Lu daripada kalau pakai obat yang tablet yang isinya THC itu baru terasanya 60 menit. Puncaknya setelah konsumsi. Ya. Dan itu belum tentu dosisnya pas gitu. Boleh jadi kekurangan, boleh jadi kelebihan. Kan enak kan kelebihan THC. Ya. Kalau nggak di box, itu si konsumen bisa langsung ngerasain kan. Kalau misalnya udah cukup ya udah matiin aja gitu. Oh, ada batasan juga kalau udah cukup matiin. Ya itu kan apa namanya? Keluhannya pasien gitu. Kalau gua minum pil gitu, gua nggak bisa tahu obat ini gua mesti minum 2 atau 3 gitu karena efeknya baru nanti 60 menit kemudian. Kalau di box kan berapa kali misalnya udah berasa ya udah matiin aja gitu loh. Sama kali obat yang di oral sama yang disuntik ya. Ya. Kayak metadon yang baru berapa lama kemudian atau yang disuntikin. Iya. Ya kan itu tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Ya kalau dibaca di jurnal-jurnal kan lebih tinggi opioid maintenance terapi yang di oral. Yang disuntik. Iya. Itu masalahnya ada sisi ritualnya. Iya. Suntiknya itu yang mereka pengen itu. Ya. Dan kecepatan efek kan langsung berasa. Mungkin yang mengkonsumsi ini pun yang oral itu juga kalangan tertentu ya, yang nggak buru-buru pengen buat santai aja. Iya, kayak gitu tadi. Terus apa lagi yang bisa lo sampein ke teman-teman penonton kita nih? Ini gue lihat dari beberapa dokumentasi. Yang gue takjub itu dari raku-raku yang ada gitu Pat ya. Jadi kayak gini nih misalnya. Ini rokok elektronik segala macam itu mereka tuh posisinya disamaratakan si produk-produk ini tuh. Mau itu produk ganja, rokok elektronik atau rokok biasa, mereka disamaratakan posisinya gitu, tidak ada stigma terhadap produk tertentu. Terus kemudian diatur dengan satu perda yang sama
Nah, aturan sama 9 meter dari pintu gitu. Itu juga menurut gua itu suatu hal yang menarik ya. Berbeda-beda kandungannya, tapi ada asap-asapnya. Dari situlah dipertimbangkan kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakatnya supaya yang yang pasif tidak terpapar gitu. Nah, itu dia bentuk yang ini yang menarik buat gua nih. Mereka disamaratakan. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dipelajari dari sana? Untuk alkohol ada nggak rambu-rambu kayak gitunya? Untuk alkohol ya, sih gue nggak ngelihat ya kalau di jalanan ya, tapi mungkin di tempat pembeliannya gitu, dan juga di bar-bar. Kalau di pub, di bar itu kan merokok nggak boleh di dalam nih. Oh iya. Merokok harus keluar gitu kan, nunjukin tiket ataupun cap gitu kan, keluar. Nah, keluarnya itu nggak boleh bawa gelas. Oke, iya. Jadi kalau mau ngerokok di luar gitu. Kalau udah selesai ngerokoknya, jadi masuk lagi, minumnya di dalam. Itu juga unik. Jadi di pub itu bebas asap, bebas asap ya. Bebas asap. Mau asap rokok elektrik, asap ganja, asap rokok biasa gitu ya. Kecuali asap-asap dekorasi untuk pemain band dan penari gitu. Asap itu dry ice ya. Iya. Oke, kayaknya ada lagi apa yang mau disampaikan? Ini sih pesan-pesan edukasi dan pencegahan ya. Kumaha tah? Selain di rambu-rambu itu juga, terus kemudian di produk-produk rokoknya dan juga kanabisnya itu jelas dan mudah dipahami. Gitu. Terus kemudian dari pemilihan gambar-gambar nih pencegahan, ini produk berasap juga ya. Ini ada gambar anak, terus ada gambar orang tua yang pakai selang gitu. Oksigen. Terus kemudian pesan-pesannya singkat. Dan mereka ada nomor telepon untuk kalau ada keadaan gawat darurat. Itu mengurangi ingin berhenti merokok. Oke. Gitu. Jadi menggunakan zat itu adalah pilihan masing-masing. Sama di sini juga deh, di Cimeng juga ada yang kayak gitu. Gua nggak lihat sih itu, tapi yang rokok ada. Hotline-nya. Sama kan di Indonesia juga ada tuh layanan. Udah ada. Udah ada. Ada di bungkus-bungkus rokok itu ada. Nah, pesan-pesan itu juga sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi dampak dari penggunaan zat-zat ini, mulai dari rokok ataupun dari kanabis yang dibuat untuk rekreasional. Oke. Sip. Gitu sih, Maman. Oke, baik. Terima kasih Ripe untuk berbagi ceritanya, pengalamannya. Ya, kami sih tetap berharap ya di Indonesia ganja untuk pengobatan lah. Untuk bisa segera diwujudkan. Setidaknya penelitian lah, penelitian klinis gitu kan, berapa ratus orang untuk pengobatan cerebral palsy ke epilepsi gitu kan. Gitu dulu aja deh. Iya. Gitu. Setuju. Oke. Siap. Ya, kita ketemu lagi teman-teman kapan-kapan. Nah, turun.